Shalom saudara, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Billy dalam program pendalaman Alkitab. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang menarik yang menjadi dasar dari kehidupan orang-orang Kristen, yakni percaya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh memahami kebenaran, karena di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera. Nah, pembahasan kita mengenai percaya ini akan saya bagi menjadi dua part. Jadi selama 2 minggu ini kita akan mendalami dan memahami makna dari kata percaya dalam kehidupan orang-orang Kristen. Nah, menurut KBBI, percaya itu adalah mengakui atau yakin bahwa sesuatu itu memang benar atau nyata. Sementara menurut firman Tuhan, makna percaya itu ada di dalam Roma pasalnya yang ke-10 ayat 9 dan 10 yang berkata, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan." Jadi percaya dalam hal ini yang saya akan bahas adalah mengenai iman kita kepada Yesus Kristus. Jadi kepercayaan dalam hal ini adalah kepercayaan yang membenarkan, kepercayaan yang memerdekakan, kepercayaan yang menyelamatkan hidup kita. Kira-kira ada di antara saudara yang pernah melihat Tuhan? Ada beberapa yang diberikan anugerah khusus oleh Tuhan, entah itu lewat penglihatan atau lewat mimpi, atau ada yang mungkin di antara saudara yang mengalami seperti Musa yang bisa berhadapan muka dengan Tuhan. Tetapi kebanyakan dari kita yang hidup di era modern seperti sekarang ini, orang mulai mempertanyakan eksistensi dari Tuhan di tengah zaman yang sudah begitu maju seperti sekarang. Pernahkah saudara melihat Tuhan? Masihkah saudara percaya kepada Tuhan? Nah, kalau saudara percaya kepada Tuhan, sekalipun saudara tidak melihat keberadaannya, itu baru yang namanya kepercayaan yang sejati. Itu baru namanya iman. Iman itu barulah benar ketika kita percaya, kita yakin dalam hati kita sekalipun kita tidak melihat. Jadi pembahasan pertama mengenai topik percaya ini adalah percaya sekalipun kamu tidak melihat. Nah, landasan firman-Nya ada di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 25 sampai dengan yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ini seringkali dibahas oleh hamba-hamba Tuhan dan pendeta bahwa inilah contoh daripada iman orang pada umumnya, yaitu iman Thomas. Sementara murid-murid yang lain berkata bahwa mereka sudah melihat Tuhan, bahwa Yesus bangkit dari maut, bahwa Yesus hidup dan mengalahkan maut. Tetapi lihat reaksi dari seorang Thomas. Ia tidak percaya. Seandainya Yesus muncul di hadapannya pun, bagi dia itu kurang. Kalau sampai ia tidak mencucukkan jarinya ke dalam lubang di tangan Yesus dan lubang di lambung Yesus, ia sekali-kali tidak akan percaya. Dengan kata lain, ia sangat meragukan kebangkitan Yesus. Dan itu wajar. Pemikiran dari Thomas itu adalah pemahaman dan pemikiran semua orang normal yang hidup di dunia ini. Mana mungkin ada orang yang mati pada hari yang ketiga itu bangkit. Dan ketika murid-murid ada dalam sebuah ruangan yang tertutup dan semua pintunya terkunci, mendadak Tuhan Yesus muncul dari tengah-tengah mereka sambil berkata, "Damai sejahtera bagi kamu."
Dan setelah ia mengucapkan kalimat itu, ia langsung berbicara kepada Thomas. Jadi pada intinya Thomas itu baru percaya bahwa Yesus itu benar-benar Yesus, Yesus yang sudah mati dan bangkit dari kematian, Yesus yang berkuasa, Yesus yang adalah gurunya, sampai ia mencucukkan jarinya ke dalam luka di tangan dan di lambung Yesus. Baru ia percaya. Tetapi ini akan merusak definisi atau arti daripada iman yang sejati tadi. Ini bukan percaya lagi namanya kalau engkau sudah melihat. Makanya Yesus berkata, tetapi berbahagialah kamu yang percaya sekalipun tidak melihat. Saya pernah memiliki keresahan hati. Kenapa seluruh dunia ini banyak yang tidak percaya kepada Yesus? Kenapa kebanyakan orang meragukan eksistensinya Tuhan? Ketika saya masih remaja, saya menaikkan keresahan hati saya ini kepada Tuhan sambil berkata, Tuhan, kenapa Tuhan tidak menampakkan diri saja di atas awan-awan gitu ya, di langit permai bersama dengan tentara malaikat surgawi yang berlaksa-laksa itu. Tunjukkan kemuliaan-Mu Tuhan, dan Engkau bisa berkata di langit sana bahwa akulah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Dan semua orang akan memandang Engkau, dan semua orang pasti percaya kepada Engkau Tuhan. Dan pada waktu itu saya tidak mendapatkan jawaban. Tetapi ketika saya bertumbuh dewasa di dalam kebenaran firman Tuhan, saya menyadari dan saya memahami bahwa kalau kita percaya ketika kita sudah melihat, itu bukan iman yang sejati lagi. Dan kitab suci pun menjawab pertanyaan yang berakar dari keresahan hati saya tadi, bahwa Tuhan memang akan menampakkan dirinya di atas awan-awan yang permai bersama bala tentara surga. Tetapi saat ia menyatakan dirinya kelak yang kedua kali, kita sudah tidak punya kesempatan lagi untuk bertobat dan percaya. Itu adalah saat di mana ia menjemput orang-orang benar, orang-orang yang percaya kepada dia sekalipun mereka tidak melihat. Jadi kelak di akhir zaman ada begitu banyak orang yang memandang Yesus di atas awan-awan. Mereka sudah tidak punya kesempatan lagi. Karena ketika ia datang yang kedua kali, ia datang untuk menjemput orang-orang yang percaya dalam konsep yang benar, yaitu percaya sekalipun tidak melihat. Saudara, hari ini yang percaya Tuhan, hidup di jalan-jalan kebenaran, pasti banyak yang mencemooh saudara. Bahkan beberapa di antaranya adalah orang Kristen. Banyak orang yang tidak mempercayai Tuhan, tidak percaya bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu berkuasa, oleh karena alasan yang sama seperti Thomas. Karena kami tidak pernah melihat Tuhan, bagaimana mungkin kami percaya sesuatu atau seseorang atau apapun yang tidak kelihatan? Secara logika ini memang benar. Kita tidak akan pernah mungkin bisa percaya kalau kita belum melihat. Tetapi Yesus berkata, berbahagialah kamu yang percaya sekalipun kamu tidak melihat. Ketika saudara mempertahankan iman, keyakinan saudara bahwa Tuhan itu ada, dan saudara tidak hanya mempercayai eksistensinya saja, tetapi saudara mempercayai kekuatan dan kebenaran firman-Nya. Saudara hidup di jalan-jalan Tuhan, saudara hidup dalam kasih, dalam ketaatan untuk melakukan perintah Tuhan di dalam firman-Nya. Maka suatu saat kelak, saudara pasti akan berbangga ketika engkau berjumpa dalam kekekalan dan Tuhan mengenal engkau. Sungguh ia adalah hamba-Ku yang taat dan setia. Dan di situ saudara akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa, bahwa saudara sudah mempercayai Tuhan sekalipun saudara tidak melihat Dia. Dan ketika saudara memandang wajah Yesus, maka saudara akan merasakan kesukaan, kepuasan yang tidak pernah saudara dapatkan di dunia ini. Bahkan semua harta, semua tahta, semua kerajaan, semua hal di dunia ini tidak akan pernah membuat saudara sebahagia ketika saudara berjumpa muka dengan Yesus. Dan Dia berkata, mari masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu, engkau hamba-Ku yang taat dan setia. Ada beberapa kaum ateis yang berkata, kalau memang Tuhan itu ada, coba kamu berdoa sekarang, minta kepada Tuhan makanan untuk hari ini. Apakah kemudian Dia menyediakan semua itu di meja makanmu? Jadi kalau saya ingin ada makanan di meja makan saya, Ia menyediakannya, tetapi saya juga tidak boleh malas untuk mulai meraih janji dan berkat-berkat-Nya. Tuhan memberkati kita setiap hari, tapi kita juga harus bekerja untuk meraih berkat-berkat itu. Saya bisa membayangkan jawaban bagi orang ateis tadi, bahwa kalau semua orang di dunia ini berdoa dan semua orang mendapatkan makanan di meja makan, maka siapa yang akan bekerja? Karena doa seperti itu justru akan merusak siklus kehidupan.
Jadi pembahasan kita yang pertama sudah jelas ya, bahwa kita harusnya menjadi orang-orang yang percaya sekalipun kita tidak melihat. Karena berbahagialah kamu yang percaya sekalipun kamu tidak melihat. Itu kata firman Tuhan. Nah, dalam pembahasan yang kedua, Tuhan mau mengajarkan kita untuk menjadi percaya sekalipun itu bertolak belakang dengan logika kita. Karena sekali lagi, yang namanya iman itu percaya sekalipun tidak melihat, bukan? Jadi kalau yang pertama itu percaya sekalipun tidak melihat, maka yang kedua, percaya sekalipun semuanya itu bertolak belakang dengan logika kita. Mari kita baca dulu ayat firman Tuhan yang menjadi landasan yang terambil dari Bilangan pasal 21 ayat 6 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Jadi berdasarkan firman Tuhan yang kita baca tadi, ini latar belakangnya adalah ketika bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan, menggerutu kepada Tuhan. Mereka sudah bosan dengan yang namanya mana. Mereka sudah muak dengan kehidupan yang seperti itu. Mungkin ada beberapa di antara mereka yang berpikir lebih baik hidup di Mesir daripada mengikuti Tuhan. Nah, di situ mulailah bangkit murka Tuhan terhadap umatnya. Sehingga Tuhan mengirimkan ular-ular tedung ya untuk menghukum bangsa ini. Dan akibat murka Tuhan itu, ada begitu banyak orang Israel yang mati dipagut oleh ular tedung ini. Kemudian saat malapetaka ular tedung itu terjadi, bangsa Israel mulai menyadari kesalahan mereka dan mereka bertobat. Mereka datang kepada Musa dan mengakui bahwa kami telah berdosa. Mereka meminta ampun kepada Tuhan. Dan mereka meminta supaya Musa berdoa kepada Tuhan supaya ular-ular tedung itu dijauhkan dari kehidupan mereka. Dan mereka diluputkan dari mara bahaya. Nah, kira-kira saudara ada gak seperti bangsa Israel yang hidupnya menggerutu mulu, mengeluh mulu kepada Tuhan, padahal sudah mengikuti Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan, menjadi orang-orang Kristen, tetapi hidupnya selalu dipenuhi dengan keluh kesah? Maka hati-hati, Tuhan bisa mengirimkan ular-ular tedung dalam kehidupan saudara untuk menghukum saudara yang tidak mau belajar mengucap syukur atas kehidupan yang Tuhan berikan sampai hari ini. Karena setiap hari Tuhan memelihara kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan memagari kita. Jadi hari ini lengkapi kehidupan saudara dengan bersyukur, agar saudara tidak mengalami apa yang dialami oleh orang Israel. Tetapi di sini kemudian saya juga melihat kebaikan anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Yaitu ketika mereka datang kepada Musa, mereka mengakui dosanya dan mereka minta pengampunan dari Tuhan. Kita bisa melihat juga kebaikan, kemurahan dan anugerah Tuhan, pengampunan Tuhan itu turun. Tuhan memberikan pertolongan kepada orang Israel melalui Musa pada waktu itu. Itu ketika Tuhan menyuruh membuat ular tedung dari tembaga, kemudian menaruhnya pada sebuah tiang dan meninggikan tiang itu, supaya ketika orang melihat ular tembaga itu ditinggikan dan orang memandang ular itu, semua orang yang tadinya dipagut oleh ular tedung menjadi sembuh. Nah, disinilah poin dari pembahasan kita mengenai percaya sekalipun itu bertolak belakang dengan logika. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau orang digigit oleh ular yang sangat beracun ini, ular tedung ini dalam bahasa aslinya adalah ular yang sangat beracun atau ular berapi, yang ketika dia menggigit mungkin rasanya itu seperti terbakar api. Masuk akal nggak bahwa obatnya itu dengan memandang ular tembaga yang ditinggikan? Coba saudara pikirkan sekali lagi, saudara merenung dengan keras. Adakah orang yang disembuhkan dari gigitan ular hanya dengan memandang suatu objek? Tidak masuk akal, bukan? Yang masuk akal itu adalah kita datang kepada seorang dokter, atau pada masa itu dokter itu disebut tabib. Lalu tabib ini mulai meracik obat-obatan yang nantinya akan dibalurkan pada luka bekas gigitan tadi ya, atau kita minum sebagai anti racun. Masuk akal nggak? Itu jauh masuk akal.
Tetapi obatnya ini aneh. Tuhan menyuruh Musa membuat ular tedung dari tembaga, kemudian ditaruh pada sebuah tiang, dan tiang itu ditinggikan supaya semua orang bisa melihat, dan semua orang yang memandang kepada ular tembaga itu pasti sembuh. Supaya saudara memahami keadaannya pada waktu itu, bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir itu dengan sekitar 600.000 orang pada waktu itu ya. Jadi kalau mereka kawin beranak pinak di tengah perjalanan itu kurang lebih sekitar ada 2-3 juta umat. Itu sebabnya ular tembaga itu harus ditaruh pada sebuah tiang, kemudian diangkat tinggi-tinggi supaya semua orang pada waktu itu, rombongan itu yang dari ujung sana sampai ujung sini itu bisa ngelihat. Waktu itu tidak ada teknologi seperti sekarang, tidak ada mikrofon, tidak ada yang namanya WhatsApp ya, yang bisa mengirimkan pesan ke sana kemari untuk ngasih tahu orang. Jadi orang itu cuma dikasih tahu dari mulut ke mulut, kemudian tiang itu diangkat tinggi supaya kalau orang melihat bahkan dari kejauhan mereka bisa sembuh. Jadi misalnya ada seorang bapak yang ada di ujung sebelah sana. Ia merasa kesakitan ketika digigit ular beludak. Lalu datang orang mengabari dia sambil berkata, Pak, sudah ada obatnya diberikan oleh Musa bagi kita. Lalu bapak ini bertanya, apa obatnya? Cepat berikan kepadaku, aku sudah sangat menderita rasanya. Lalu orang ini berkata, obatnya adalah melihat tiang ular tembaga itu. Coba bapak lihat ke sana. Lalu bapak ini berkata, kamu jangan mengada-ngada sama saya. Bagaimana mungkin saya bisa sembuh dengan melihat ular tembaga? Kalau kamu bilang bahwa ada obat yang diracik oleh Musa dengan ahli-ahli pengobatan dan dikasih kepada saya percaya. Tapi kalau melihat ular, kamu ini sedang bercanda ya sama saya nggak percaya dengan kamu. Nah kira-kira kalau bapak itu ngomong seperti ini, apa yang terjadi kepada dia? Kemudian kita bisa pastikan beberapa menit kemudian racun itu mulai menjalar ke dalam tubuhnya, dalam aliran-aliran darahnya, mulai menjalar ke sekujur tubuhnya sampai akhirnya membunuh dia dari dalam, dan akhirnya dia mati. Karena apa? Karena dia menolak untuk percaya. Dia mati karena dia menolak untuk melihat. Karena semua itu bertolak belakang dengan logikanya. Karena semua itu gak masuk akal bagi dia. Sehingga ia binasa karena ia tidak mau percaya kepada apa yang orang lain kabarkan. Lalu kemudian diceritakan lagi ada orang yang di sisi sebelah utara. Katakan dia seorang kakek yang sudah tua. Dia juga dipagut oleh ular tedung dan dia sangat merasa kesakitan. Kemudian ada seorang pemuda datang kepada dia dan mengabari bahwa kakek, ini ada jawaban untuk masalah kita. Ini ada obat yang diberikan Musa kepada kita. Lalu kakek itu bertanya, mana obatnya? Cepat berikan kepada saya ingin sembuh. Lalu pemuda ini berkata, ayo kek, kita keluar. Musa sudah membuat sebuah tiang ular tembaga dan setiap orang yang melihat ular itu pasti sembuh kek. Lalu akhirnya kakek ini, karena yang dipikirannya, ia ingin sembuh, ia ingin dipulih, ia percaya dengan apa yang pemuda ini katakan. Dan ia berkata, tolong bantu saya untuk keluar. Lalu mereka bersama-sama keluar dari tenda. Dan sekalipun mata kakek ini sudah mulai kabur, tetapi ia bisa melihat samar-samar ada sebuah ular yang ditinggikan dan ada ular tembaga di atasnya. Dan ketika kakek itu memandang, seketika itu juga ia disembuhkan total. Oleh karena ia mau memandang ular tembaga itu dan percaya kepada apa yang diberitakan oleh pemuda. Nah dari pembahasan ini, apa yang menjadi kesimpulan bagi kita? Bahwa ternyata kita tidak bisa memilih bagaimana cara Tuhan menolong kita dan menyelamatkan kita. Kalau dia sudah menetapkan bahwa jalan keselamatan dan jalan ia menyatakan pertolongan itu seperti ini, maka cuma ini jalannya. Saya membayangkan pada waktu itu, kalau ada orang yang mencoba cara yang lain, entah dia pakai tabib, entah dia pakai obat anti bisa, maka tetap dia binasa. Karena Tuhan sudah menyiapkan cuma ini jalannya. Kalau kalian dipagut ular tedung, maka Tuhan sudah menyediakan cara untuk kalian disembuhkan. Cuma dengan memandang ular ini, maka kalian pasti sembuh. Yang menjadikan pembahasan ini semakin indah ialah karena ayat pembacaan kita di dalam bilangan tadi dikutip oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 14-15 yang berkata, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi intinya kisah mengenai ular tembaga tadi itu adalah sebuah tipologi dari Kristus. Jadi sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, yaitu ular tembaga tadi. Dan setiap orang yang memandang kepada ular itu, sekalipun mereka dipagut ular beracun, mereka pasti menjadi sembuh. Demikian juga pada hari ini, setiap kita
orang-orang berdosa, orang-orang yang harusnya binasa. Tuhan sudah menyediakan jalan keselamatan, yaitu melalui Yesus Kristus yang sudah menebus kita, yang sudah mati di atas kayu salib untuk membayar semua dosa dan pelanggaran kita. Dan hanya dengan memandang Dia dan percaya kepada Dia bahwa semua dosa kita sudah dibayar lunas oleh pengorbanan Dia, bahwa oleh karena darahnya kita sudah disucikan, kita sudah diperdamaikan dengan Allah, kita sudah diluputkan dari murka Tuhan, maka disitulah kita diselamatkan. Mungkin bagi dunia, percaya kepada Yesus lalu diselamatkan, itu nggak masuk dalam logika. Makanya ada begitu banyak pengajar-pengajar Kristen yang menambahi kitab suci dengan berkata, kita tidak cukup diselamatkan oleh karena iman, kita harus punya perbuatan. Karena apa? Karena nggak sesuai logika. Bagaimana mungkin aku cuma diselamatkan hanya percaya Yesus? Tapi ketika saudara mulai melakukan perbuatan-perbuatanmu karena engkau tidak yakin engkau sudah diselamatkan, oh, aku perlu menambahi perbuatan supaya aku semakin mantap masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara sudah keliru. Saudara sudah melecehkan darah pengorbanan Yesus. Saudara cuma cukup oleh karena percaya kita diselamatkan. Titik. Tidak ada tambahan di situ. Tetapi buah-buah orang percaya, pohon yang baik, itu pasti akan menghasilkan buah yang baik. Sama seperti pembahasan kita yang sebelumnya mengenai nabi-nabi dan guru-guru palsu. Jadi kalau Tuhan sudah menyediakan satu-satunya jalan keselamatan, yaitu melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan menebus dosa kita di atas kayu salib, maka saudara tidak ada cara lain, tidak ada tawar-menawar untuk hari ini, bahwa ini harga mati. Tuhan sudah menyediakan satu-satunya jalan keselamatan melalui Yesus Kristus. Maka saudara tidak perlu mencari jalan yang lain. Sama seperti orang yang dipagut ular tadi. Mereka nggak bisa menyembuhkan diri mereka dengan cara mereka. Mereka nggak bisa cari obat-obatan. Mereka nggak bisa cari tabib yang lain. Karena satu-satunya jalan untuk mereka sembuh adalah dengan memandang ular tembaga tadi yang sudah ditinggikan. Demikian juga hari ini. Tidak ada jalan untuk saudara bisa diselamatkan dan beroleh hidup dalam kekekalan kecuali melalui Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain yang disediakan oleh Bapa kepada kita. Jadi apa yang kita bisa dapatkan dari pembahasan kita di kesempatan kali ini? Yang pertama, saudara harus mempercayai Tuhan sekalipun saudara tidak melihat Dia. Dan yang kedua, percayalah sekalipun itu berlawanan dengan logika kita atau logika manusia pada umumnya. Kita belajar percaya pada apa yang dikatakan oleh kitab suci. Sekalipun untuk mempercayai itu, kita menjadi orang-orang yang terlihat bodoh. Karena sekali lagi, pemberitaan akan salib itu adalah kebodohan bagi dunia ini. Tetapi bagi kita, itu adalah kekuatan Allah. Itu yang menjadikan kita hari-hari ini melangkah dengan penuh semangat, dengan penuh kepastian. Oleh karena kita sudah diselamatkan, kita beroleh kasih dan anugerah Tuhan. Dan kita dikasihi tanpa syarat oleh Tuhan. Kebaikan dan kemurahannya selalu mengiringi kehidupan kita. Kita sudah di penghujung acara. Saya bersyukur karena saudara tetap setia dan rindu untuk terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya bersyukur dan bersukacita melihat semangat dan kerinduan saudara untuk terus menggali kebenaran firman dengan sungguh. Dan saya percaya saudara pasti akan menuai buah-buah dari ketekunan saudara di dalam mengikuti dan mengiring Tuhan. Mari terus bertumbuh dalam kebenaran, karena di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Sampai jumpa di episode berikut dari program Pendalaman Alkitab. Tuhan memberkati saudara semua dan shalom. Wow.